teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4. Nah, kelompok 4 ini mendapatkan topik atau tema mengenai obat topikal setengah padat. Di kelompok 4 ini anggotanya terdiri dari saya, Jennifer Maria, teman saya, Elisa Smita, kemudian teman saya juga, Teresia Inedias, dan satu lagi teman saya yaitu Mesya Salsabila. Nah, pada video kali ini kita akan membahas nih, apa aja sih obat topikal setengah padat itu. Di sini ada 4 macam jenis obat yang termasuk atau tergolong pada topikal setengah padat. Yang pertama ada salep, yang kedua ada gel, yang ketiga ada krim, dan yang keempat ada suppositoria. Nah, di sini video ini akan membahas nih, apa saja sih definisi dari obat-obat tersebut, kemudian kelebihan dari masing-masing obat, kekurangan dari masing-masing obat, dan satu lagi kita tidak lupa membahas contoh-contoh dari obat tersebut. Jadi saksikan terus ya video kami ini. Oke teman-teman, daripada berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk pada tema yang pertama atau jenis obat yang pertama. Nah, di sini saya Jennifer Maria akan menjelaskan tentang salep. Nah, teman-teman pasti bertanya-tanya sih, kira-kira apa sih salep itu? Kita biasanya menggunakan saja, tapi tidak tahu definisi dari salep tersebut. Nah, definisi dari obat salep, salep adalah obat tropikal yang berbasis minyak atau lemak, yang mengandung bahan aktif sesuai fungsi utamanya, mulai dari asam salisilat, kemudian ada pelembab, kemudian ada antibiotik, hingga vitamin D nih teman-teman. Semua bahan itu kemudian dicampur dengan menggunakan sejenis minyak, sehingga salep cenderung meninggalkan bekas lengket pada saat kita menggunakannya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk pada kelebihan obat salep. Kelebihan obat salep yang pertama adalah sebagai obat luka, kemudian yang kedua sebagai bahan pembawa substansi obat untuk pengobatan kulit, kemudian yang ketiga sebagai bahan pelumas pada kulit, dan yang keempat sebagai pelindung kulit, yaitu mencegah kontak permukaan kulit larutan dari dan rangsang kulit. Oke teman-teman, sekarang kita masuk pada kekurangan obat salep nih. Kekurangan obat salep yang pertama, sifatnya dapat meninggalkan noda pada pakaian serta pada permukaan kulit. Kemudian yang kedua, salep kekurangan dasar absorpsi, sehingga kurang tepat digunakan sebagai pendukung bahan-bahan yang kurang stabil dengan adanya udara. Kemudian yang ketiga, salep memiliki sifat hidrofil atau mengikat udara. Gitu teman-teman. Dan teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh mengenai obat salep itu, teman-teman. Kita sering banget ya lihat di iklan-iklan TV obat Kalpanax. Pasti kalian tahu nih, teman-teman. Kira-kira apa sih obat Kalpanax itu? Nah, benar sekali, teman-teman. Obat Kalpanax itu adalah obat untuk menyembuhkan panu seperti yang putih-putih itu di badan kita. Nah, itu kita bisa menggunakan itu. Nah, ternyata obat Kalpanax tersebut masuk pada golongan salep ya teman-teman, bukan krim maupun gel. Oke teman-teman, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, saya Elisa Smita da Silva. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih obat jenis krim ya. Nah, yang pertama adalah kita bahas tentang pengertiannya dulu. Jadi, obat jenis krim ini adalah bentuk sediaan obat setengah padat yang berupa emulsi yang mengandung air dan tidak kurang dari 60%, dan dimaksudkan untuk pemakaian bagian luar tubuh saja. Jadi, dia itu dianjurkan hanya dipakai untuk tubuh bagian luar. Nah, baik, yang berikutnya adalah kelebihan dari obat sediaan jenis krim ya. Yang pertama itu adalah mudah menyerap dan rata serta praktis. Kemudian yang kedua itu adalah lebih mudah dibersihkan atau dicuci dengan air, terutama tipe minyak ya, tipe minyak dan air atau tipe minyak dalam air. Kemudian cara kerjanya itu langsung pada jaringan setempat. Kemudian tidak lengket, terutama pada tipe minyak dalam air. Bahan pemakaian topikal jumlah absorpsinya juga tidak cukup beracun. Kemudian aman digunakan oleh orang dewasa maupun oleh anak-anak. Kemudian bisa digunakan untuk mencegah lecet pada lipatan kulit, terutama pada bayi ya. Yang berikutnya adalah kelemahan dari obat berbentuk krim.
Nah, untuk kekurangan dari obat berbentuk krim ini adalah yang pertama, mudah kering dan mudah rusak, khususnya pada tipe air dalam minyak, karena terganggu sistem campurannya, terutama disebabkan oleh karena perubahan suhu. Jadi sebaiknya obat berjenis krim ini kita simpan dalam tempat yang fresh atau sejuk. Kemudian yang kedua, mudah lengket terutama pada tipe air dalam minyak. Kemudian mudah pecah disebabkan dalam proses pembuatan formulanya itu tidak pas. Dan kemudian dalam pembuatannya itu harus secara aseptik. Nah, berikutnya adalah contoh-contoh obat dari bentuk krim yang ada di sekitar kita atau yang sering dipakai. Nah, yang pertama itu contohnya seperti ini adalah ketoconazole. Jadi obat jenis ini adalah obat yang bisa digunakan untuk seseorang yang memiliki kurap, jamur ataupun kutu air. Kemudian yang berikutnya ada krim Calpanax. Nah, itu digunakan juga untuk menghilangkan jamur, kurap ataupun kutu air dengan kandungan mikonazol nitrat yang ada di dalamnya. Sekian dari saya, terima kasih, bye-bye. Hai, sekarang kita akan belajar apa itu obat suppositoria. Nah, obat suppositoria adalah cara memasukkan obat melalui anus atau rektum, atau bisa juga melalui alat kelamin yaitu vagina ataupun uretra. Nah, obat suppositoria ini dapat diberikan kepada siapa saja sih? Nah, obat suppositoria ini dapat diberikan kepada pasien yang memiliki ketidakmampuan untuk meminum obat melalui oral, dan juga kepada pasien yang memiliki fobia atau trauma kepada jarum suntik. Obat suppositoria itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada suppositoria rektal, yang kedua ada suppositoria vagina, dan yang ketiga ada suppositoria uretra. Berikut adalah manfaat dari obat suppositoria. Nah, manfaat ini dibagi menjadi 3 sesuai dengan jenisnya. Yang pertama, manfaat dari obat suppositoria rektal. Nah, sebelum itu, obat suppositoria rektal ini diberikan melalui anus ataupun rektum, di mana obat ini digunakan untuk membantu mengatasi gangguan pencernaan. Misalnya, ada wasir, sembelit, ataupun ada alergi. Yang kedua adalah manfaat obat suppositoria vagina. Nah, obat suppositoria vagina ini diberikan melalui alat kelamin wanita, yaitu vagina, di mana obat suppositoria vagina ini digunakan untuk membantu mengatasi masalah kewanitaan dan juga mengobati infeksi bakteri ataupun jamur serta kekeringan pada vagina, dan bisa juga digunakan sebagai pengontrol kehamilan atau sebagai kontrasepsi. Berikut yang ketiga, manfaat dari suppositoria uretra. Nah, suppositoria uretra ini diberikan melalui alat kelamin laki-laki, yaitu uretra, di mana obat ini digunakan untuk membantu mengatasi masalah ereksi. Nah, yang berikutnya adalah efek samping dari obat suppositoria. Nah, efek sampingnya bisa saja terjadi iritasi pada rektum atau anus, atau bisa juga iritasi pada alat kelamin si pengguna obat suppositoria ini. Oleh sebab itu, sebelum melakukan atau menggunakan obat suppositoria ini, sebaiknya konsultasi dulu ke dokter ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meisya Salsabila. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai pengertian, kelebihan dan kekurangan dari obat gel ini beserta contoh-contohnya. Apa sih obat gel ini? Obat gel dalam bahasa medik yaitu suatu sediaan obat dalam sistem semi padat yang terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik kecil atau mikroba besar. Namun pada bahasa awamnya,
Obat gel ini adalah pembawa yang digunakan dengan tujuan pemberian obat pada bagian mukosa luar. Contohnya seperti bibir bagian luar. Salah satunya pada mukosa mulut. Namun, pada umumnya, gel topikal ini digunakan untuk mengatasi nyeri otot atau sendi, terutama pada penderita radang sendi, sakit punggung, dan cedera otot. Kelebihan dari obat gel ini sendiri yaitu dapat menyebar dengan baik dan memberikan sensasi dingin pada kulit, sehingga tidak menyebabkan penghambatan pada fungsi rambut yang akan tumbuh pada kulit. Dan juga cara untuk menghilangkan obat gel ini yaitu hanya dengan dicuci air sehingga tidak menimbulkan bekas atau efek yang tidak diinginkan. Sedangkan untuk kekurangan dari obat gel ini sendiri yaitu obat gel mengandung banyak air sehingga berpotensi lebih besar untuk terkontaminasi oleh mikroba-mikroba di luar sana. Kemudian terjadi penguapan air yang cepat sehingga dapat menyebabkan kulit kering pada beberapa orang. Kemudian setelah itu harus menggunakan zat aktif yang larut di dalam air sehingga diperlukan penggunaan tingkat kelarutan seperti surfaktan agar gel tetap jernih dan tidak mudah keruh. Setelah itu gel sangat mudah dicuci atau hilang ketika berkeringat sehingga kandungan surfaktan yang tinggi dapat menyebabkan iritasi dan harga menjadi lebih mahal. Contoh-contoh dari obat gel ini sendiri yaitu Daktarin Oral Gel yang biasanya digunakan untuk mencegah kandidosis atau kandidiasis yang infeksi pada jamur di bagian mulut. Kemudian ada Megatic Gel yang digunakan harus dengan sesuai petunjuk dokter yang biasanya digunakan untuk mengurangi nyeri. Setelah itu ada Venosmil Gel yaitu mengandung hidrosmin sebagai zat aktifnya. Hidrosmin termasuk golongan flavonoid yang digunakan untuk meredakan gejala gangguan pada pembuluh vena. Contohnya seperti wasir. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih.